Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Murfid Najib Wibowo dari kelas 3C Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian organ dan fungsi organ reproduksi ternak sapi jantan dan ternak sapi betina. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagian hormonal dan fungsi hormonal reproduksi ternak sapi jantan dan ternak sapi betina. Ya, oke. Pembahasan pertama kita yaitu masuk ke organ reproduksi ternak jantan. Organ reproduksi hewan jantan. Ya, oke. Pembahasan pertama kita masuk ke organ reproduksi ternak jantan. Organ reproduksi ternak jantan terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, testis. Testis adalah organ reproduksi primer pada ternak jantan yang berfungsi sebagai produksi spermatozoa dan produksi androgen. Yang kedua, skrotum. Skrotum merupakan kantung dua lobus yang membungkus testis yang berfungsi sebagai mendukung testis, mengontrol suhu testis, serta perlindungan testis. Yang ketiga, spermatic cord. Spermatic cord berfungsi sebagai pendukung testis serta mengontrol suhu testis. Yang keempat, epididymis. Epididymis terdiri dari 3 bagian, yaitu caput atau kepala, korpus atau badan, dan cauda atau ekor yang berfungsi sebagai konsentrasi spermatozoa, penyimpanan, pematangan, serta transportasi spermatozoa. Yang kelima adalah vas deferens. Vas deferens adalah sepasang saluran dari ujung distal cauda yang berfungsi sebagai transportasi spermatozoa. Yang keenam, ada uretra. Uretra adalah saluran tunggal yang memanjang ke ujung penis. Fungsinya yaitu transportasi semen. Bagian selanjutnya yaitu kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi sebagai konstribusi cairan dan ion anorganik terhadap semen. Kesembilan, kelenjar bulboretalis yang berfungsi sebagai pembersihan sisa urin dari uretra. Yang ke-10, penis dengan fungsi organ kopulasi jantan. Dan yang terakhir, preputium dengan fungsi pembungkus pelindung penis. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan organ reproduksi betina. Nah, organ reproduksi betina juga ada beberapa bagian. Yang pertama itu ovarium. Ovarium merupakan organ reproduksi vital. Organ ini memproduksi ovum dan hormon estrogen serta progesteron. Ovarium yang matang pada sapi betina akan dilepas ke dalam sistem saluran untuk memungkinkan terjadi pembuahan. Yang kedua, oviduk. Oviduk adalah organ yang menghubungkan ovarium hingga ujung tanduk uterus. Bentuknya seperti pipa tidak beraturan. Fungsi oviduk untuk mengangkut ovum dan spermatozoa. Yang ketiga, organ uterus. Fungsi utama dari uterus adalah menyimpan dan memelihara embrio atau fetus. Letak uterus membentang dari persimpangan lekukan di antara kedua tanduk uterin hingga ke serviks. Yang keempat, serviks. Serviks terdiri dari dinding tebal dan bersifat inelastis. Serviks memiliki fungsi sebagai pencegah kontaminasi mikroorganisme di dalam uterus. Fungsi lainnya yaitu media tampungan sperma dari proses perkawinan secara alami. Yang kelima, vagina. Sperma dari hasil perkawinan akan disimpan pada bagian depan vagina dekat dengan serviks. Vagina inilah yang digunakan sebagai alat perkawinan. Vagina juga akan menghasilkan lendir yang dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya masa birahi sapi betina. Yang keenam, vulva. Vulva merupakan alat kelamin sapi betina yang paling luar, yang berfungsi juga sebagai sistem reproduksi dan sebagai sistem urinari. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian hormon-hormon reproduksi ternak sapi jantan dan ternak sapi betina. Yang pertama, hormon GnRH. Organ yang bertanggung jawab memproduksi hormon GnRH ini adalah hipotalamus. Hipotalamus merupakan suatu bagian pada otak bagian ventral. Produksi GnRH di hipotalamus adalah bentuk respon dari tingginya kadar estrogen dalam darah. GnRH mempunyai fungsi utama yaitu untuk menstimulasi kelenjar bersama dengan estrogen demi memproduksi LH dan FSH. Kemudian hormon yang kedua ada FSH. Setelah hipotalamus memproduksi GnRH, kemudian GnRH menstimulasi kelenjar pituitari
untuk memproduksi FSH. Kelenjar itu terletak di bagian bawah batang otak dan memproduksi banyak hormon lain selain hormon reproduksi. FSH mempunyai target organ pada ovarium. Kemudian perubahan morfologi ovarium akan menstimulasi perkembangan folikel pada ovarium menjadi folikel de Graaff. Nah, oke, selanjutnya LH. Selain memproduksi FSH, kelenjar pituitari juga memproduksi hormon lain, yaitu LH. LH mempunyai target ovarium. Fungsi dari LH juga merubah morfologi dari ovarium, namun berbeda dengan FSH. LH menstimulasi terbentuknya korpus luteum atau sisa dari folikel yang sudah diovulasi. Nah, kemudian estrogen. Produksi estrogen seperti halnya hormon lain juga saling terkait satu sama lain. Folikel di ovarium memproduksi estrogen. Semakin besar ukuran folikel, maka akan semakin banyak atau semakin tinggi kadar estrogen dalam darah. Tingginya kadar oksigen dalam darah bersamaan dengan tingginya kadar GnRH akan memicu pengeluaran LH yang kemudian akan menstimulasi ovulasi. Selanjutnya, progesteron. Progesteron mempunyai nama lain hormon kebuntingan. Hormon ini bertugas untuk mempertahankan kebuntingan. Pada sapi betina, organ yang menghasilkan hormon ini adalah korpus luteum. Kemudian, prostaglandin. Prostaglandin dihasilkan oleh uterus. Hormon ini mempunyai fungsi untuk menghancurkan korpus luteum. Karena fungsi prostaglandin yang dapat menghancurkan korpus luteum ini membuat prostaglandin ini bisa digunakan sebagai hormon sinkronisasi estrus. Nah, yang terakhir adalah oksitosin. Oksitosin merupakan hormon yang berperan pada saat proses kelahiran dan setelah kelahiran. Pada proses kelahiran, hormon ini akan menstimulasi kontraksi otot-otot uterus sehingga proses kelahiran terjadi. Sedangkan pasca kelahiran, hormon ini berfungsi sebagai milk letdown atau hormon yang membantu pengeluaran susu dari induk. Nah, sekarang kita masuk ke bagian hormon reproduksi ternak sapi jantan. Yang pertama adalah GnRH. Proses spermatogenesis diatur oleh hormon. Pada sapi jantan disebut lengkung hipotalamik pituitari testikular. Hubungan ketiga organ ini dalam sistem reproduksi diatur oleh hormon, baik secara feedback negatif maupun feedback positif. Kelenjar hipotalamus mengeluarkan GnRH memicu pelepasan kelenjar pituitari anterior untuk mengeluarkan hormon LH maupun FSH. Yang kedua adalah hormon FSH. FSH dihasilkan pada kelenjar hipofis anterior. FSH bersama testosteron akan bekerja sama untuk mengatur proses spermatogenesis. Yang ketiga adalah LH. Pada sapi jantan, LH menstimulus sel intersial, yaitu sel lidik, untuk membantu proses steroidogenesis dan produksi testosteron. LH bersinergi dengan FSH dalam menjaga konsistensi mutu sel sperma. Nah, yang selanjutnya adalah testosteron. Secara umum, hormon di dalam sistem reproduksi sapi jantan terbagi menjadi dua golongan, yaitu HPG dan hormon steroid. Testosteron termasuk ke dalam golongan hormon steroid. Steroid diperlukan untuk menjaga agar proses spermatogenesis berjalan konsisten sehingga mutu sperma tetap terjaga. Nah, oke teman-teman, sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon disempurnakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.